Baru saja kami melepaskan kloter pertama menuju ke bandara, dan seperti kita ketahui jemaah haji tahun ini berjumlah 221.000 ya, yang terdiri atas 203.320 orang haji reguler dan 17.680 haji khusus. Dan alhamdulillah kita sudah mendaftarkan semuanya, bahkan yang kita sudah 105% ya, artinya ada istilah kita itu cadangan lunas, antisipasi kalau misalnya tiba-tiba berhalangan hadir karena sakit atau ada yang meninggal atau ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, maka sayang kalau itu kosong, maka itu kita angkat nanti ibarat nomor urut kacang naik ke atas, dan itulah nanti akan menutupi jamaah haji yang berhalangan. 221.000 ini pasti ada saja halangan, dan itu tahun lalu itu bahkan bisa mencapai ratusan bahkan ribuan. Nah, kami sudah punya cadangannya berdasarkan nomor urut kacang, bukan dengan cara-cara lain. Kemudian saya juga tadi subuh baru tiba dari Madinah ya, mengecek seluruh persiapan haji di Madinah, karena mereka ini kan nanti akan langsung ke Madinah. Kita sudah siap di situ, petugas-petugas yang berfungsi sebagai tim advance dan pendamping yang berjumlah 350 orang itu sudah berada di pos tempatnya masing-masing, sudah siap untuk menjemput seluruh jamaah haji kloter pertama ini, karena mereka langsung ke Madinah. Kemudian jumlah jamaah haji yang kita akan lepas pada malam ini, seluruh bandara, seluruh embarkasi itu, Pak Dirjen berapa tadi itu malam ini? Ya, 7.000-an. Jadi sekian kali penerbangan, dan untuk Jakarta ya, ini penerbangan yang pertama ini, insya Allah tengah malam nanti akan berangkat. Kita tadi sudah berikan semacam pelepasan singkat formal ya. Kemudian situasi cuaca juga di Madinah sekarang ini ya, kami rasakan kemarin juga masih bersahabat ya, belum terlalu panas ya. Tapi nanti pada hari haji itu nanti itu ramalan cuacanya itu menggambarkan itu akan berada pada suhu yang sangat panas ya, sekitar 40 derajat ya. Untuk orang Indonesia itu cukup panas. Kemudian persiapan lain tahun ini memang banyak hal-hal yang khusus yang kita lakukan, pembaharuan, tapi itu semuanya untuk memudahkan para jamaah. Hal-hal yang baru yang secara formal sebetulnya tahun lalu juga sudah ada, misalnya tanazul ya. Tanazul itu ya jamaah tertentu nanti yang ada berjumlahnya hampir 40.000 itu nanti akan tinggalnya di hotel. Jadi pulang pergi dari hotelnya ke jamarat tempat pelemparan. Karena ya saya katakan kemarin waktu mengunjungi lokasi itu ya, ini di hotel pun juga kita bisa, bagi orang yang kuat melempar itu bisa sampai lemparannya begitu dekatnya ya. Lebih dekat ke hotel daripada ke kemahnya ya. Jadi ada sejumlah jamaah kita yang berada di situ itu yang kita tanazulkan. Kemudian juga dengan demikian tingkat kelonggaran kemah itu akan lebih terasa, tidak lagi berdesak-desakan. Dan insya Allah juga ini diharapkan akan ada kenyamanan dari jamaah haji, karena kita tidak mendapatkan atau kita tidak memanfaatkan kuota tambahan. Yang ada kuota tambahan itu adalah petugas jamaah haji, tapi tambahan kuota untuk jamaah haji tahun ini kita tidak memprioritaskan. Yang kita prioritaskan di sini adalah bagaimana memberikan kenyamanan terhadap jamaah haji yang resmi, karena tidak sedikit juga menimbulkan masalah jamaah-jamaah haji yang terlambat mendaftar, yang tidak sesuai dengan jamaah haji yang telah diperkirakan sebelumnya, dan itulah nanti menimbulkan banyak masalah. Tapi mudah-mudahan tahun ini insya Allah sesuai dengan pengamatan kami kemarin, dimulai dari Madinah kemudian juga ke Jeddah,
tempat mereka itu mendarat, kemudian juga bus yang akan mengantarkan ke Mekah atau ke lokasi-lokasi yang bersangkutan nanti itu insya Allah semuanya sudah bagus. Termasuk juga Arafah, ya Musdalifah dan Mina. Teman-teman di sana sudah siap, termasuk juga dapur kami agak sedikit memang lebih rigid ya, bahwa ya sampai ada yang mengatakan kok Pak Menterinya mengurusi hal-hal yang recehan, yang sepele, yang bawah seperti ini. Itu bagi kami itu lebih baik daripada nanti kami hanya menerima laporan dari bawah tapi tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Nah, kemudian juga kami ingin menyampaikan kepada jamaah yang mungkin tidak melalui jalur formal. Saya diwanti-wanti oleh Menteri Haji ya. Peraturan di Saudi Arabia sekarang super ketat. Jangan sampai nanti ada yang tidak memegang visa haji tapi nekat untuk melakukan perjalanan ke Makkah, itu nanti akan berhadapan dengan petugas. Sebagai ilustrasi ya, para pemirsa, saya hanya keluar dari hotel di Zamzam kemarin, itu langsung dijemput oleh polisi di situ, Pak, ini kalau tidak punya visa haji tidak bisa masuk di haram. Saya tidak pernah melihat tanah haram di Masjid Haram itu kosong, sehingga orang bebas mencium Ka'bah, bahkan mencium Hajar Aswad. Itu hanya satu salat fardu, itu hanya satu baris ya, satu saf. Kenapa nggak bisa masuk? Even itu adalah warga Saudi sendiri. Kenapa? Karena begitu ketatnya pemeriksaan. Tasrifnya itu luar biasa. Nah, karena itu saya menghimbau kepada warga masyarakat bangsa Indonesia agar hati-hati, jangan sampai tergiur dengan pujukan-pujukan, ada yang menjanjikan, dan itu dendanya ada. Kalau itu nanti ditangkap, itu peraturan yang saya baca kemarin itu didenda dengan setara 400 juta rupiah dan kemudian juga dipenjara atau 10 tahun tidak akan pernah bisa diizinkan untuk masuk di tanah suci. Nah, ini jangan sampai terjadi. Yang terakhir sebagai pengantar saya adalah terutama yang berangkat pertama ini save energinya. Jadi energinya itu di saving ya, jangan sampai nanti mengumbar energinya, pokoknya dipaksakan diri untuk melakukan arba'in walaupun kurang sehat. Akhirnya nanti pada hari hanya tidak bisa berbuat apa-apa karena sakit. Jadi saya minta pada kloter pertama ini jangan memaksakan dirinya untuk sampai begadang, mengaji dan seterusnya. Tetap kita beribadah, tapi pada saat yang bersamaan ukur kesehatan kita juga. Jangan sampai nanti boros energi di sunat tetapi habis waktu untuk melakukan kewajiban. Jangan mengedepankan sunat daripada yang wajib.